akan dimuat di YouTube itu nanti. Jadi sudah ada channel YouTube kita untuk khususnya sekolah Satap Dongi-Dongi. Di antara apapun yang school satu atap Dongi-Dongi yang muncul itu kegiatan itu. Jadi bukan cuma kita Dongi-Dongi yang lihat, karena ini nanti mantau kegiatan kita yang ada Dongi-Dongi. Karena pantau, nah, mungkin sebentar nanti dia masih langsung ke kabupaten, nah, mungkin ke pusat juga nanti kegiatan kita. Ibu Bapak. Nana dua. Satu orang saya tidak punya anak, 700 orang anak. Sekolah semua di sini, por. Jadi por pas kemarin 40 lebih satu keluarga. Rapat komite tahun ajaran 2025-2026 di sekolah Satap Dongi-Dongi Tanah Impian. Tidak cukup ruangan. Orang tua yang hadir kurang lebih sekitar 300 orang, tetapi ruangan tidak cukup untuk tempat pelaksanaan rapat komite. Ketua Komite Sekolah Satap Dongi-Dongi, Bapak Aco Rahmatullah. Oke, jadi pagi ini begitu antusias dari murid-murid SD atau sekolah Satap Dongi-Dongi yang mengikuti rapat di pagi hari ini tentang Allah wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pemerintah Dusun Dongi-Dongi yang ada hadir di tempat ini. Yang kami hormati Kepala Sekolah Satap Dongi-Dongi dan seluruh guru-guru yang ada di tempat ini. Dan yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat yang sempat hadir di kesempatan rapat komite pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberi satu nikmat dari Tuhan, yaitu kesehatan. Sehingga kita masih bisa menghadiri undangan atau rapat di tempat ini demi untuk kemajuan sekolah Satap Dongi-Dongi. Kami sampaikan bahwa Dongi-Dongi ini kita tidak bisa merubah secara total, tapi dari awal kita mulai merubah untuk perkembangan pendidikan. Ini sangat dibutuhkan dalam hal untuk kemajuan Dongi-Dongi. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami tidak panjang lebar untuk membacakan susunan acara kita. Indonesia.
Syurga. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan. Sekolah Satap Dongi-Dongi menyampaikan kepada kita semua, terutama dalam hal rapat kita pada kesempatan hari ini, banyak hal yang kita bahas di pagi hari ini tentang perkembangan sekolah. Jadi kami sampaikan bahwa mungkin baru kali ini kita bisa rapat seperti ini dari awal-awal untuk pendidikan sekolah di Dongi-Dongi ini. Jadi pendidikan ini sangat terutama perlu bagi kita, dan khususnya kita yang ada di Dongi-Dongi ini cukup banyak yang harus kita benahi mengenai pendidikan. Dan di kesempatan pagi hari ini ada beberapa yang harus kita bicarakan, terutama tentang data siswa. Ini data siswa ini sangat perlu untuk mendapatkan pelayanan PIP mungkin Pak Kepsek. Karena data ini kalau tidak akurat datanya, tidak bisa juga anak-anak menerima PIP. Itu yang terutama sekali, data. Dan kemudian kami sampaikan bahwa sekolah ini perlahan-lahan akan membawa kita menuju Indonesia maju, mungkin begitu Pak Kepala Sekolah. Karena kenapa? Bahwa di sekolah ini sudah beberapa kali kita melaksanakan kegiatan. Kegiatan ini tentunya bertujuan, yang pertama-tama kami sampaikan bahwa kenapa kami mengundang seluruh, tidak belum pernah mungkin ketemu tatap muka dengan guru-guru. Nah, ini sepertinya menciptakan satu kenyamanan antara orang tua murid dan para guru-guru yang ada di sekolah. Sebagai contoh, kalau kita sering mengadakan pertemuan seperti ini, kita saling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam. Selaku umat yang beragama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Hari ini sangat-sangat saya bersyukur bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu orang tua murid. Orang tua murid adalah warga sekolah yang tidak terpisah dari anaknya, dan kita menjalin hubungan yang baik. Saya begini karena saya laki-laki. Ya, jalinan hubungan yang baik, komunikasi antara kita. Yang pertama, saya mari Pak harus mari. Ini sudah kita layangkan jam 8 karena kita menunggu dari Tripika. Undangan sudah disebar dari kemarin dulu, dengan harapan semua bisa hadir dan semua bisa mengetahui hasil keputusan hari ini. Karena hari ini adalah rapat kedua yang kita laksanakan untuk Satap Dongi-Dongi sama dengan tahun yang lalu. Ini rapat kedua, Bapak. Tetapi hal ini lebih penting. Saya merasa banyak pembahasan yang akan dibahas yang tertanam di dalam 6 item besar yang sudah dimasukkan dalam materi. Sehingga dalam sambutan ini banyak orang tua saya hormati Pak Ketua Komite bersama jajaran, semua Dewan Guru, orang-orang tua saya, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya, mungkin ada kita juga mengundang lembaga adat, kita mengundang juga pemerintah, kemudian sekolah BK, mayor, pendeta Advent, sekolah alam. Walaupun beliau itu dari Sigi, tetapi kita bersatu di dalam Dongi-Dongi. Baik, ada beberapa dalam sambutan ini hanya saya
kupas sedikit per item ini, nanti kita kembangkan sebentar. Yang pertama ini pemutahiran data kembali PIP. Perlu saya sampaikan untuk diketahui, tolong Bapak Ibu, datanya keluarga diperbaharui dan divalidkan. Kenapa? Untuk PIP ini sesuai yang saya terima informasi dari Pak Lendi, karena selama ini Pak Lendi yang saya tunjuk dan saya percayakan untuk menangani data PIP. Untuk PIP kemarin itu sudah keluar cair kelas 6 dan kelas 9. Sekarang mereka, anak-anak kita itu sudah tamat dan sebagian besar mereka sudah mengambil PIP. Selanjutnya, untuk beberapa kemarin data juga masuk untuk diketahui bahwa sesuai laporan dari Pak Lendi, SD untuk kemarin itu sudah muncul namanya kurang lebih 43 orang yang siap dicairkan dan divalidasi. Nanti kalau mau tahu informasi itu hubungi Pak Lendi. Datanya ada di Pak Lendi. Coba ditampilkan Pak Lendi kalau memang bisa. Data jaringan SD itu kurang lebih 43. Ini perlu saya laporkan. Dan hal ini bertahap. Jangan marah dan jangan kecewa kalau nama anak Bapak Ibu tidak muncul di PIP, berarti datanya tidak betul. Saya punya tujuan seperti yang dari awal, bahwa PIP ini saya usahakan kalau boleh 100% semua boleh mendapat. Mau bapaknya kaya, mau bapaknya itu pengusaha, karena bapaknya yang kaya bukan anaknya. Bukan uangku dan bukan uangnya Bapak Ibu, uangnya negara juga. Kenapa kita harus pilih-pilih? Untuk SMP itu 31 orang yang sudah nanti dicek sama Pak Lendi. Kelebihannya bisa ditampilkan, tapi jaringan ada datanya. Baik, pastikan data Bapak Ibu valid dan terdaftar di sekolah ini. Sehingganya perlu saya sampaikan, mohon maaf, insiden kemarin ada siswa yang di sini mungkin dia pikir sekolah ini masih sama seperti dulu. Dia keluar kelas 4 semester 1. Tiba-tiba muncul di sini, dia sudah pakai baju SMP kelas 7. Saya panggil, kenapa nak? Iya, saya datang sekolah Pak. Karena apa? Temanku sekarang sudah di kelas 1 SMP. Jadi saya sudah di kelas SMP. Mana rapormu? Mana ijazahmu? Kamu sekolah di mana? Karena baru Bapak lihat mukamu. Ternyata mohon maaf, saya keluarkan dan saya tidak terima. Saya kasih dua solusi. Kau kembali ke kelas 4, tamatkan SD-mu, baru lanjut di SMP. Atau tunggu paket A. Karena mungkin mudah-mudahan ini sementara kita tunjuk semua. Ini sementara TK yang kita tunjuk. Ya, pembenahan SD, pembenahan SMP. Mudah-mudahan ke depan itu ada paket A, paket B, paket C. Masuk paket A supaya tamat SD boleh kau ke SMP. Tunggu tahun depan. Kalau kau udah masuk dari kelas 4, tamat di kelas 6 berarti 4, 5, 6, 3 tahun. Baru masuk SMP. Kemampu tamat kau baru masuk. Saya tidak terima. Dan yang kedua Bapak Ibu, mohon perhatian. Tolong jangan hanya anaknya yang datang mendaftar di sekolah, orang tuanya tidak ada hadir. Anak-anak bawa Pak surat pindahku, mana rapor? Tidak ada. Mana kartu tuan? Tidak ada. KTP Papa? Tidak ada. Mana orang tua? Di rumah. Pak apa? Tidur. Baru didongi-dongi saya dapat anak sendiri datang tidak belajar, betul Pak? Tapi bagus, supaya kami ini membenahi diri. Itulah kekurangan kami yang harus kami tunaikan. Tapi sekarang baru-baru ini habis saya marah anaknya. Jangan kau melapor-lapor dengan opa ini. Ini teman saya dengan dia opa, saya melaporkan dia opa. Kita sama opa marah. Jangan kau melapor dengan opa. Kau bilang guru tidak ada.
Guru hadir terus. Kau buta otak kau masuk semua ke kelas. Kau yang tidak hadir. Baru apa yang datang ini? Kenapa anak tidak sekolah? Cucuku bilang, guru tidak ada. Nah, guru ini ada semua, Pak. Karena sudah berbeda dengan yang lalu. Saya tanya kepada guru, kau mau betul-betul di sekolah ini atau keluar dari sini? Karena masih banyak orang lain yang berdiri di depan pintu untuk masuk di sekolah ini. Kalau kau datang di sini malas-malas, kenapa kau? Dan karena apa? Tuhan titipkan talenta kepada kita itu, dari Tuhan itu menjadi kita. Matius 5, siapa yang lelah ia mendapat. Nah, sudah dikasih kau jadi guru, kau tidak jalankan tugasmu. Apa maumu? Seperti itu kan? Ya, jadi menyambut hari ulang tahun Pramuka, kami akan kembali menggalakkan kegiatan Pramuka, dan di malam tanggal 14 Agustus kami akan melaksanakan kemah bersama dari kelas 4 Pramuka Siaga Mula, Siaga Tata, ya, dengan SMP sampai kelas 6, kelas 7 kita kemah bersama, akan dibikin kemah bersama tanggal 14 malam api unggun. Baik, 17. Kemudian di 17 ini saya ingin memeriahkan. Saya ingin menyampaikan kepada orang tua, katakan setuju kalau setuju, katakan tidak setuju kalau tidak setuju. Pak Komite, mohon maaf. 17 Agustus ini kembali saya kasih tahu, tidak ada lagi mau baku cerita. Ada informasi yang tidak jelas, datang di sekolah bertanya. Upacara kita di sini detik-detik itu jam 10. Itu umum. Tetapi kita mulai dari sana, mulai dari jam 7 atau setengah 8 paling seng. Kita di sana semua berkumpul. Habis itu setengah 8 kita mulai jalan kemari dengan anak-anak, dampingi anak bapak ibu dengan menggunakan baju adat yang lengkap. Dan semua kegiatan ini semua akan diliput dan diangkat di YouTube sekolah. Setelah sampai di sini, kami sudah atur. Bapak ibu jangan cerita. Kami sudah atur. Di sini orang tua, di sana anak SD, di sini TK, di sini SMP, di sini pemerintah, di sini komite, di sini anu. Kita atur di sini. Kita upacara 17 Agustus bersama-sama. Dan saya melibatkan pihak forum, ya, forum EPM, forum petani merdeka yang sudah diperlihatkan. Jadi mungkin ada anaknya kita di situ yang mungkin nanti berhubungan dengan Pak Ledi. Nah, data PIP sudah ada keluar. Siswa SD 43 orang, SMP 31 orang. Nanti sebentar seluruh Pak Ledi yang tahu. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, mau atau tidak mau, lingkungan sekolah ini cukup luas. Kami juga kewalahan. Untuk itu barangkali nanti Pak Ketua Komite bagaimana bisa, kapan saya minta 1 jam saja atau 1-2 jam saja untuk supaya lingkungan kita ini bersih. Coba lihat saja anak-anak kita dengan ceria mereka main bola. Tapi bagaimana kalau kubu-kubu, di kubu-kubu itu kan untuk kecil. Dan saya tahu ini Bapak Ibu suka itu, di kubu-kubu, di kubu-kubu kecil. Jadi ya, itu perlu kita pangkas Pak. Harus kita pangkas, kita parang. Saya minta menggali 1-2 jam. Sekalian, shalom. Pada ini saya memberikan kebijakan dari Bapak Desa kami subuh yang sekitar jam 2 yang bersuci beliau baru karena masih berujuk ya.
diberikan kepada saya. Tapi dalam hal ini sedikit saya menyampaikan, tidak ada kenaikan pangkat atau jabatan serta merpa seperti ini, Bapak. Karena saya akan mendapat koreksi dari pasangan. Jadi dalam hal ini saya hanya mendapat mandat dari Bapak Kepala Desa, saya sebagai kepala wilayah untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Tapi setelah saya membaca acara, tidak ada tupoksi atau bagian dari kami untuk menyampaikan sepatah dua kata pada kesempatan ini, sehingga saya sedikit memberikan masukan. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, orang tua yang ada di ruangan ini, dan mungkin yang ada, serta orang tua atau wali yang ada saat ini yang saya kasihi. Saya akan sedikit menyampaikan mengenai atau terkait pada data kependudukan yang menjadi acuan untuk kelengkapan, ya, kelengkapan identitas legalitas anak-anak kita. Pada kesempatan ini saya sampaikan, kami sudah banyak menempuh jalur untuk membantu Bapak Ibu yang saya kasihi. Baik dari data Nusantara, kami sudah tempuh untuk menarik semua data yang dibutuhkan terkait dengan SKPWI, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia. Karena kenapa? Data yang kita butuhkan harus tervalidasi dari data asal. Ya, jadi komputer atau server yang kami tuju, dia tidak akan tahu dan dia tidak mau tahu yang katanya dia sudah mati. Kalau dia sudah mati atau meninggal, harus ada surat keterangan kematian. Saya sudah cerai, harus ada bukti surat keterangan dari pengadilan bahwa ini cerai hidup. Ya. Mutu dari anak-anak kita, ya. Jadi mengacu kepada data administrasi kependudukan dalam hal ini, ya, masih ada pejuang kita, ya, pejuang kita orang tua Bapak Frans yang dulu tahun 2016 saya ingat dipindahkan oleh Bapak Dukcapil Kadis pada waktu itu Bapak Enos Pasawa. Dipindahkan secara kolektif data Kabupaten Sigit